Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah langkah kakinya sebagai rahmat sampai ke Masjid Al-Ikhlas, dijamin pula oleh Allah duduknya sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat, dan langkah kaki yang ditujukan ke masjid untuk ibadah, maka setiap langkahnya Allah berikan rahmat yang dilipatkan. Wa idza qa'ada ghafiralahu, dan duduknya dia di masjid duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Amin. Masya Allah. Nikmat berislam, belum lagi nikmat lain, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rizki, nikmat ilmu, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, banyak. Sehingga Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup kalian menghitungnya. Maka sebaik-baik kita adalah bersyukur, karena dengan kita bersyukur nikmat ini ditambahkan oleh Allah. Dan janji Allah hak, diletakkan di surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir pagi hari ini beserta segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abid dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah. Kalau kita 5 perkara ini bisa mencontoh Rasul, maka hidup kita di dunia ini dalam cintanya Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Janji Allah ini diletakkan di Ali Imran 31.
Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila benar-benar mencintaiku, Allah Rabbnya, katakan kepada hamba-hambaku, ikuti aku. Rasul disuruh mengatakan, ikuti aku. Maka siapa mengikuti beliau, mencontoh beliau, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni. Semoga kita yang hadir pagi ini beserta segenap keluarga dijadikan Allah bisa itibak kepada Rasul Muhammad SAW dengan optimal sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Hari ini insya Allah tanggal 6 atau 7? 6, nanti 7 maghrib Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram ini? Bulan Muharram ini Allah sebutkan di surat 9 ayat 36. Inna idat tasuhuri indalah hisna asara sakhram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atum hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bulan di sisi Allah ini 12 jumlahnya yang sudah dia tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum, di antaranya 4 bulan diharamkan Allah. Ini ketetapan agama yang lurus. Maka jangan mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menyanyiakan diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad SAW. Bukhari nomor hadis 1538, untuk Muslimnya 1679. Perawi Abu Bakar radhiyallahu an, Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, tutup tahun masuk tahun baru. Nah sekarang tahun 1446 Hijriah insyaallah, bulannya Muharram bulan 1. Nah ini urut Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satunya lagi Rajab bulan ke-7. Maka kenapa Allah katakan di surat 936, fala tatlimu fihina anfusakum, jangan mendolimi diri, menganiaya diri atau menyanyiakan 4 bulan ini. Kenapa? Dalam hadis Muslim nomor hadis 1945, Rasul bersabda, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu amalan ibnu Adam hasanah asru amsaliha ila sab'amiyat di'fin. Karena amal anak cucu Adam, baik itu amal ibadah, amal kebaikan dan amal solehnya, dilipatkan 10 sampai 700. Contoh, kita sholat berjamaah subuh barusan tadi, pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian 1 naik ketompo, ya. Siji nggak ketompo sisan hilang habis. Makanya sholat berjamaah itu ada jaminan 27. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlu sunnah wal ijenan, tidak ada. Jadi kalau bisa berjamaah sholat itu. Nah, andai kata pagi ini tadi kita diberi 10 sama Allah, berarti berapa?
270. Salah. Pangkat derajat. Kalau pangkat itu di mana? Di atas. Berarti kalau tadi dikasih Allah 10 pangkatnya, berarti 27 kali 27 kali 27 sampai 10 kali. Itu pahala kita. Kalau 10, kalau 700. 27 pangkat 700. Diketik di kalkulator atau di HP. Error. Kenapa? Gak nututi digitnya. Kenapa Allah berikan ini? Rasul menyampaikan An-Nisa 28 ketika sahabat bertanya, yuridullahu au yukofifaku wa kholikol insanu do'ifa. Karena Allah tidak memberikan kita keringanan, kemudahan, pertolongan. Sebab kita ini lemah. Salah, kilaf, keliru, alpa, gak punya ilmu, gak paham, nyerontong aja kita ini. Nah, ini numpuk-numpuk. Sedangkan kebaikan dan ibadah kita tuh pelan. Kalau gak dibantu Allah dengan 4 bulan haram, itu pun masih ditambah bulan 9. Bulan apa? Loh, September. Gak usah nang masjid. Nang gereja, Ramadan. Jadi kita dikasih Allah bulan 11 Dzulqa'dah, 12 Zulhijjah, 1 Muharram, 7 Rajab, 9 Ramadan. Ini semua amal dilipatkan dengan pangkat derajat 10 sampai 700. Sehingga kita nanti mampu melampaui sirat. Kalau tidak mampu melampaui sirat saat yaumul mizan, hari timbangan amal, yaumul hisab, nggak sanggup. Nah, kenapa disebut haram? Dzulqa'dah diharamkan Allah karena Allah melarang peperangan, termasuk Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tidak boleh ada perang. Kemudian kenapa Zulhijjah diharamkan? Karena ada peristiwa pengorbanan dan napak tilas Nabi Ibrahim. Mulai dari dibuangnya Nabi Ismail di tengah padang gurun gersang berserta ibunya, harus lari-lari ke sofa, cari ke Bukit Marwah. Sehingga kita disuruh sa'i sofa dan Marwah, berputar-putar mencari di Ka'bah. Ditinggal di tempat begitu aja. Perintah Allah. Kemudian setelah anaknya sudah besar, disuruh nyembelih pula. Di Hijr Ismail, disuruh nyembelih. Ini semua proses ini dikembalikan oleh Allah dalam surat 37 ayat 118-nya bahwa peristiwa ini akan Allah ulang. Surat 37 ayat 108. Allah ulang ini sampai nanti. Sampai akhir zaman. Dan kita disuruh napak tilas dengan berkorban atau melaksanakan ibadah haji. Sehingga bulan ini diharamkan Allah. Kemudian kenapa bulan 1 ini Muharram diharamkan Allah? Al-Baqarah ayat 50. Rabbuna wa ta'ala berfirman, wa id farraqna bikumul bahra wa anzainakum wa araqna alal fir'aun wa antum tanzurun. Ingatlah kalian ketika kami membelah laut, kami menyelamatkan kalian dan menenggelamkan Fir'aun, dan kalian mengetahui hal itu. Nah ini, itu saat Nabi Musa dikejar kaum kafir, pengikut-pengikutnya Fir'aun. Gak ada jalan keluar. Laut. Laut mana? Kenjeran. Oh, Laut Merah. Khawatir pindah Nusantara, pindah Laut Kenjeran nanti. Dibelah. Kemudian peristiwa seperti ini diulang lagi pada masa berikutnya lagi saat Nabi Muhammad SAW dikejar kaum kafir Quraisy
mentok, nggak ada jalan. Gunung apa? Bromo. Jabal Sur, Gunung Sur, nggak ada jalan keluar. Hitungan detik Allah siapkan gua, dimasukkan ke dalamnya, dibuatkan sarang laba-laba, dibuatkan burung yang mengeram dengan sarangnya sehingga mengecoh kaum kafir. Sehingga bulan ini disebut Allah Syahrullah. Syahru itu bulan, disandarkan jalalah Syahrullah. Seperti rumah, bait. Disandarkan dengan jalalah Baitullah. Rumahnya Allah. Ini Al-Ikhlas salah satu Baitullah ini. Semua masjid itu Baitullah namanya. Nah, jadi bulan ini itu bulan miliknya Allah. Bulan kemenangan. Allah sendiri yang menyebut dengan kata Syahrullah. Bulannya Allah. Loh, lah kok kita malah di bulan ini takut ngapa-ngapain? Sebab iblis itu kan sumpahnya luar biasa. Coba lihat sumpah iblis di surat 7 ayat 16 dan 17. Ini sumpahnya iblis. Qala fabima aqwadani laqudana lahum siratal mustaqim. Tsumma la'aitanihim min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samalin anta tajidu syakirin. Iblis menjawab, ya Allah, karena aku sesat, maka aku akan menghalangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Nah, pokoknya semua petunjuk yang lurus, dia bagian yang membengkokkan. Aku akan menghadang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dari depan ini apa? Hati, nafsu, keinginan. Makanya setan masuk pada diri kita itu melalui hati, melalui keinginan, melalui nafsu. Belakang, pertemanan, kelompok, komunitas, grup. Makanya di grup WA itu ada setan nih kadang. Nah kalau ada di WA ini, grup WA kok ada setannya, jangan ditendang, jangan dikeluarkan dari grup. Tapi justru dijapri, dinasehati. Sesuai perintah Allah di surat 12 ayat 108. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Ana mani basiratim manit taba'ani. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan Muhammad, ini loh jalan yang benar begini. Sampai tuh jangan ngawur polanya setan itu. Ini jalan yang benar. Aku Rasulullah dan semua pengikutku mengajak kamu menuju ke yang benar. Nah ini tugas kita ini. Jadi kalau ada anggota grup WA kok setan, jangan ditendang, jangan dibuang, dinasehati, disembuhkan penyakit hatinya. Itu belakang. Kanan, nah ini kanan ini namanya Hosul Fikri. Perang propaganda, perang pemahaman. Contoh, sabar. Sabar itu kan 3. Ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap ketetapan Allah. Ini sabar. Iblis buat apa? Sabar itu ada batasnya. Loh, rusak akhirnya kita. Yang tadinya ikhlas, gak mengeluh, ridho terhadap ketetapan Allah. Lah kok iblis sabar itu ada batasnya. Balesan mas, balesan. Ngono batas saya sabar. Nah ini setan dah sireng ini. Kemudian bulannya Allah, bulan mulia dibengkokkan sama setan. Ini bulan naas. Namanya aja Suro. Di situ ada Betoro Kolo. Ini kalau punya gawe naas celaka. Sehingga dibuatkan filmnya sama golongannya mereka. Orang-orang musyrik, orang-orang syirik. Dibuatkan film Malam 1 Suro. Sing main Susana. Malam jadi manten, pagi jadi sundel bolong.
Terus diomong, ini iki nek duwe gawe suro atau muharram itu. Akhirnya orang ndak berani, manten ndak berani, mantu ndak berani, punya gawe ndak berani, pindah rumah ndak berani, nyunatkan anak ndak berani. Apa-apa ndak berani, kenapa? Malam satu suro. Ditambah lagi film Nyi Blorong. Metune yo suro. Wah, kes pokoknya dibuat begitu memang. Ini kerjaan iblis ini, pintu kanan ini, pintu kanan ini. Pintu Ghusul Fikri, perang pemahaman. Perang akidah. Jadi orang tuh dipahamkannya, dirusak pemahaman akidahnya. Nah, sehingga takut. Mohon maaf. Saya enggak cuma ceramah, tapi harus memberi contoh. Ketika saya pindah ke Gresik, ke Manyar Gresik, itu saya pindahnya tanggal 5 Muharram 1443. Saya pindah. Begitu masuk sana, masyarakat bilang, loh Bapak kok masuk rumah ini bulan suro toh Pak? Saya bilang, saya nggak pakai suro, saya pakai Muharram. Sudah gitu, ini tusuk sate lagi Pak. Itu enggak payu-payu kan, paling murah regane. Tak beli, ini tusuk sate kok berat. Wes suro tusuk sate. Saya bilang, sudah saya makan satenya, saya buang tusuknya. Nah, beginilah ini yang paling dibenci, ini model-model begini. Sehingga Allah mengancam. Tadi di surat 936 Allah bilang apa? Perangi itu semua bentuk kesyirikan, kemusyrikan. Karena mereka tidak pernah berhenti, terus memerangi kalian. Nah, kita malah suruh merangi. Dengan apa? Dakwah yang benar. Dakwah bilhal, dakwah bilhaq. Ditunjukkan gitu bahwa tidak benar itu. Nah, sehingga memerangi iblis dan bala tentaranya ini itu dengan dakwah yang baik. Memperkuat diri, terutama hati. Kenapa hati ini penting? Jangankan kita. Tingkat nabi, tingkat rasul. Bayangin, tingkat nabi, tingkat rasul, itu aja setan bisa menembus hati, menggoda, apalagi kita manusia biasa. Ini Allah katakan di surat 22 Al-Hajj ayat 52. Wa ma arsalnaka min qablika mirusuli wala nabiyyin illa idza tamana qutus saiton bi umniyati fasaqullahu wa yukisu saiton summa yukumullahu ayatih wallahu alimun hakim. Artinya, kami tidak pernah mengutus seorang rasul atau nabi sebelum kau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai hati, keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam hati dan keinginannya. Ini tingkat nabi, tingkat rasul, apalagi kita. Namun Allah katakan, summa yuhkimullahu ayatih. Namun ayat-ayatku itu akan memperkuat kalian dan para nabi dan rasulku. Maka artinya apa? Obat-obat penyakit hati yang digerakkan setan tadi, nafsu, pertemanan, Ghusul Fikri, kiri ini keluarga, fitnah anak, fitnah suami, fitnah istri, ini pintu kiri. Itu obatnya cuma satu, obat paling mujarab. Apa itu? Kita lanjutkan 53-nya. Liyaj'al makuy syaiton fitnatil ladina fi qulubihim marraddu wal qasiyati qulubuhum wa inna dzalimina lafi syukum ba'id. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan orang-orang yang hatinya ada penyakit atau disebut penyakit hati. Jadi hati itu ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Hati yang sehat tadi yang Allah bilang ketika ayat-ayatku dia gunakan untuk memperkuat dirinya, itu sehat. Kalau hati yang sakit, ya tadi tidak menghiraukan apapun, membiarkan setan menguasai, ini sakit. Ada lagi hati yang mati. Hati yang mati Allah sebutkan di surat 7 ayat 179.
Ini hati yang mati. Lahum qulubu la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha. Dia mempunyai hati tapi tidak digunakan lagi untuk merenungkan ayat-ayat Allah dan segala kekuatannya. Punya mata, tidak digunakan lagi untuk melihat kebesaran keagungan Allah dengan ayat-ayatnya. Punya telinga, tidak lagi mendengarkan kekuatan, kekuasaan, keagungan Allah dalam ayat-ayatnya. Ini sudah mati hatinya. Ini tempatnya neraka. Laqad afral minal jinni wal ins. Itu golongan jin dan manusia. Nah, kembali ke surat 22 ayat 54. Allah katakan waliyal amadina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi faqtubilalahu qulubuhum wa innallaha ladina amanu ila siratim mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu Quran ini meyakini benar ini datang dari Rabb-nya, mereka beriman, maka hati mereka akan tunduk kepada Allah. Dan Allah akan memberi petunjuk dan memberi orang-orang yang beriman ini jalan yang lurus. Nah, berarti obat penyakit hati itu Quran. Karena Allah mengatakan setelah ilmu ini aku turunkan. Waliyal amaladina utul ilma mirrobbik. Ilmu Quran yang aku turunkan dariku ini. Dan kamu membenarkannya, beriman, maka hatimu akan tunduk padaku. Dan aku akan memberimu petunjuk. Serta kamu aku tempatkan di jalan yang lurus. Ditambah lagi pernyataan Allah langsung di surat 10 ayat 57. Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pada kalian nasihat langsung dari aku Rob kalian, Quran. Sifa'u lima fis sudur. Dia obat segala penyakit, terutama penyakit hati. Dia petunjuk dan dia rahmat bagi yang mengimani. Kalau kita tidak pengen punya hati yang sakit. Hati yang sakit ini penyakitnya ada 8. Pertama, syirik, musyrik. Ini penyakit paling besar. Itu tadi, percaya bulan naas. Ini syirik musyrik ini. Yang kedua, riya. Syirik musyrik ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil ini bahaya, yang kecil. Apa yang kecil ini? Contohnya obat. Mas, kepalaku pusing. Ada obat nggak? Ini ada oskadon. Waduh, aku tidak bodrek, tidak waras, sirik. Sampai mengucapkan aku tidak bodrek, tidak waras, sirik. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Lah kok diimuni nek bodrek gak waras. Sirik ini, hati-hati. Dokter juga hati-hati. Ada pasien tenang, gampang ono obat iki, waras. Tidak boleh. Mestinya bismillah. Ada obat bagus ini dari ilmu yang saya pelajari. Nih bismillah insya Allah sembuh. Harusnya gitu. Jangan waras. Mendahului Allah. Jangan. Termasuk anak sakit. Mas, anakmu loro. Gak bogonan dokter. Gak. Anakku gak dicekel dokter cinta. Gak waras. Dan nanti dokter cinta. Simposium. Sampai loro nemen anaknya. Ya mestinya ya dibawa ke dokter lain. Itu namanya ikhtiar. Kepala pusing. On obat. Gak ono, mosok gak ono blas. Ya ono iki obat panu. Ya wis kene tak ombene, ngawur. Artinya ikhtiar juga pakai ilmu. Ini syirik. Musyrik besar. Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, agama saya dulu sebelum saya masuk Islam. Itu syirik besar itu. Karena Tuhan saya ada 3, rupa-rupa warnanya. Itu syirik besar. Kalau syirik-syirik kecil tadi, riya. Riya ini contoh paling gampang infak sedekah. Kita kalau infak sedekah kan mestinya khairu an sodaku amalan yunamina yusra. Infak terbaikmu
di tangan kanan, tutup dengan yang kiri. Kalau 100 atau 50, takmire diseneni. Bolongannya kurang gede, gak bisa mlebu, cek ketok nek 100 gitu. Kalau Jumatan ditutup gini, bukan hadis tapi sebab kalau dibuka 2000. Padahal hadisnya yang terbaik itu loh, ditutup. Ini 2000, golek gede gak ditutup. Ini riya. Kemudian yang ketiga, ujub. Ujub ini juga bahaya. Ujub ini apa namanya? Memuji diri sendiri, menjatuhkan orang lain tapi gak diomongkan. Hatinya yang bersuara. Contoh, ketika orang infak sedekah kita lihat gak sengaja ngomong, halah 5.000, akeh aku 20, iku saking 5.000, ono 2.000 mungkin 2.000 dijemplungno. Ini penyakit hati ini, ujub namanya. Yang keempat, zum'ah. Apa zum'ah ini? Zum'ah itu kebaikan yang diceritakan. Contoh, ada orang datang, Mas, sampean kemarin nolong orang ya di Rungkut, lu Kenjeran tak tolong, Bumi Marina Mas tak tolong, Kertajaya tak tolong, lu ceritakan semua. Mestinya gimana? Mas, kemarin sampean nolong orang Rungkut ya? Yes, ngomong liyane, ya apa kabarmu? Gimana keluarga? Itu keren. Gak tambah, ku terus piro, Kenjeran tak tulungi, Kertajaya tak tulungi. Waduh, ini sum'ah. Yang kelima, dengki. Ini berat penyakit ini. Ini tidak bisa lihat orang sukses. Kalau ada orang sukses, meriang. Ada orang sukses, greges. Terus ngomong dakar-dakar. Ini penyakit hati ini. Tetangganya nurunkan mobil, sepeda motor baru, wis ngomong sing ndak wis. Tekondi dua wis. Nurunkan kulkas 6 pintu, bingung. Ada kulkas 6 pintu. Pokoknya ndak lihat tonggone naik pangkat, ngeluh sirai. Ya. Oh ini dengki. 6. Iri. Iri ini juga parah ini. Kalau sudah iri itu nanti dia bisa memfitnah, membullying dan lain sebagainya. Ini penyakitnya ini. Irinya ini. Lo iri itu boleh. Rasul mengatakan hal tazulu fil akhirah wala takun minad dunya. Irilah kamu urusan akhirat, jangan iri urusan dunia. Wih, api erek ngajine, suarane wena. Kapan koyo ngono? Gak tau koyo ngono, gak tau ngaji deh, gak tau sinau ya ndak iso. Itu ndak apa-apa, iri akhirat silakan. Jangan iri dunia. Hasad. Yang ke-8. Hasad ini bagiannya nanti munafik, terus bagiannya itu fitnah, itu hasad semuanya. Itu bagiannya. Kalau sudah hasad ini saling hasad ini. Nanti fitnah, mengkambing gitu, semua ini di situ bagiannya hasad. 8 penyakit terbesar ini. Maka saudara-saudaraku, ada di mana hati kita kira-kira dari yang kita pelajari pagi hari ini? Kalau ada misalnya atau terus cepat disembuhkan. Caranya tadi, obat paling baik kata Allah, Quran. Dan kenapa ketika Allah menyuruh Quran, kemudian disambung dengan sholat? Surat 29 ayat 45. Setelah Allah memerintahkan kita Quran, langsung sholat. Utlu surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholah inna sholata tanha adil fasya wa munkar waladikrohi akbar. Bacalah Quran yang sudah aku wahyukan kepadamu. Kemudian dirikan sholat. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa sholatnya diikut sertakan? Yang kita baca dalam sholat apa? Quran. Rakaat 1 dan 2. Ya, seperti tadi. Dibacakan surat 55. Apa namanya? Ar-Rahman. Kemudian dibacakan lagi surat 92.
wal adiyati dabaha, wal mukhirati subahan, wal mukhirati subahan. 92. Nah, jadi seperti itu dibacakan Quran. Maka obat paling mujarab penyakit hati itu berinteraksi dengan Quran. Idealnya one day one juz. Idealnya tidak mampu setengah juz. Tidak mampu setengah juz seperempat. Tidak mampu seperempat 2 halaman. Tidak mampu 2 halaman 1 halaman. Tidak mampu 1 halaman separuh. Berarti sekitar 5-6 ayat. Tidak mampu 1 ayat habis 1 ayat. Tidak mampu buyaro. Berarti separah gak sholat berarti. Karena sholat yang dibaca apa? Quran. Kalau 1 ayat tidak punya tidak sholat berarti. Wis, tidak bisa ini. Itu setan menguasai diri. Maka obat paling mujarab untuk penyakit-penyakit hati Quran dan mendirikan sholat. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir pagi hari ini umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki berkah, halal thayyibah, dijadikan nanti kita dalam melaksanakan amal ibadah fardu sunnah di atas Quran, sunnah Rasul Muhammad SAW, ijma ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan kita jadi amalan yang solih, solihah, makbula, wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Baca Quran sudah, sholat sudah, khotib sudah, ceramah sudah, tapi kelakuannya masih belum karu-karuan. Viral. Malah kelakuannya viral. Berarti orang itu ada munafiknya berarti. Dan itu juga termasuk penyakit hati. Munafik itu penyakit hati. Karena yang memasukkan ke sana siapa? Setan. Tadi kan Allah bilang, man ada kulu hati saitonu yuti mukul rubuhim. Kalau hatimu sakit, tak izinkan setan masuk. Berarti hatinya sakit dipengaruhi oleh setan tadi untuk dia munafik. Jadi seakan-akan dia baik di depan, tapi di belakang hancur atau kacau. Seperti itu. Mestinya seorang khotib itu atau seorang penceramah menjaga. Karena dia didengarkan, dia menyampaikan kebaikan, maka dia harus memberi contoh. Seperti itu. Terjawab, Abi? Ada lagi? Itu khotibnya itu viralnya viral kemaksiatan, bukan? Oh, kemaksiatan. Ada lagi? Kalau begitu harusnya khotib itu dinasihati, dinasihati juga, didakwai. Lagi, cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.